Shalom Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu merasakan kasih setia Tuhan untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian mungkin pada pada hari ini, mungkin pada satu minggu ini, betapa Tuhan itu sangat baik Bapak Ibu. Tuhan selalu menyertai kita semua Bapak Ibu, tidak pernah satu pun yang dilewatkan oleh Tuhan. Pokoknya kalau kita berjalan dengan Tuhan, semua akan indah pada waktunya Bapak Ibu. Biarlah hari ini kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus mencurahkan Roh-Nya ke atas kita semua Bapak Ibu pada pagi hari ini. Penuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan dilawan oleh-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami semua Tuhan Yesus. Biar kami dapat merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, oh Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, oh Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, kami rindu Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan Yesus. Bila kami sedang berkorban berat, Tuhan lepaskan. Bila kami sedang sedih Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan dan ke surga berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh
Pentakosta, ya, yaitu memperingati hari turunlah ya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus bagi kita, ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa sih hari raya Pentakosta, ya? Dalam perjanjian lama sebenarnya Pentakosta itu artinya hari yang ke-50, ya. Nah, di bangsa Yahudi ada perayaan yang kalau sekarang ini, ya, di dalam perjanjian baru kan diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus, ya. Artinya Pentakosta itu hari yang ke-50 sejak, ya, kalau di perjanjian baru sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kalau pada perjanjian lama itu sejak Paskah, ya. Itu adalah sekarang ini ada hari yang ke-50 sejak kebangkitan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini setelah bangkit ada 40 hari. Ya, hidup menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan 10 hari Tuhan Yesus minta pada murid-muridnya supaya berkumpul di loteng di Yerusalem. Ya, di sana itu ada kira-kira 120 murid yang berdoa bersama-sama sampai hari yang ke-10. Makanya di sini diadakan juga doa 10 hari, ya, pencurahan Roh Kudus. Itu maksudnya memperingati ini. Ini hari yang ke-50, hari pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Makanya bagi saudara yang belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, saya anjurkan supaya saudara memohon kepada Tuhan supaya saudara yang masih belum dibaptis oleh Roh Kudus minta dengan sungguh-sungguh pada Tuhan supaya saudara mendapat baptisan Roh Kudus. Dan sang pembaptis daripada Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Yesus yang membaptis saudara dengan Roh Kudus. Baptisan air kan hamba Tuhan, ya, membaptiskan saudara ketika saudara mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, saudara dibaptis dengan air. Tapi sang pembaptis daripada Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Dan baptisan Roh Kudus itu hanya 1 kali seumur hidup. Dan selanjutnya itu dipenuhi kepenuhan daripada Roh Kudus. Ya, karena mungkin Roh Kudus sudah turun dalam hidup saudara, maka perlu dipenuhi lagi. Dan hari ini adalah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari Pentakosta itu apa sih? Kalau dalam perjanjian lama, saudara, hari Pentakosta itu adalah peringatan pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Ya, sering juga disebut hari pengucapan syukur buah bungaran, ya, hari bungaran maksudnya. Nah, tapi setelah di dalam perjanjian baru kita peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan, ya, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini yang saya angkat, saya beri judul atau tema yaitu pentingnya Roh Kudus. Ya, pentingnya Roh Kudus. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara, kita ini sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kenapa saudara kita harus membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, yaitu pribadi daripada Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal kan ada Allah Bapa, Allah Putra, ya, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Seringkali orang kan bilang, oh, orangnya orang Kristen 3. Bukan, saudara. Ya, 3 pribadi tapi satu
kehidupan kita orang percaya. Dan kita harus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Sebelum naik ke surga, itu kan Tuhan Yesus sudah pesan supaya kumpul di Yerusalem. Aku akan naik ke surga untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagimu di surga. Tapi dia tidak hanya sampai di situ, dia berjanji dia akan turun kembali. Ya, untuk menjemput kita, anak-anaknya, untuk supaya bisa tinggal bersama Yesus. Karena Yesus kata, di mana aku berada, engkau akan berada. Oh, puji Tuhan, sehingga kita punya pengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan satu hal lagi, Tuhan Yesus bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup, kita bangga memiliki Allah yang hidup. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi dikatakan Roh Kudus adalah suatu pribadi. Jadi kalau namanya pribadi, itu bisa diajak komunikasi. Kita bisa ajak ngobrol. Karena itu ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tinggal masuk dalam kehidupan saudara. Karena itu saudara harus ajak bicara. Jangan dianggap bahwa Roh Kudus benda biasa aja atau sebagai kuasa, bukan, tapi pribadi. Diajak ngobrol. Makanya ada buku yang berjudul Selamat Pagi Roh Kudus. Kenapa? Ya Roh Kudus pribadi bisa diajak ngobrol. Bisa minta tolong pada Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus juga Allah sendiri. Dan tubuh kita, kehidupan kita ini adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 16 ayat 9. Tubuh kita bait Roh Kudus. Jadi harus dijaga supaya tubuh saudara itu bersih. Tempat tinggal Roh Kudus harus bersih. Kalau tempat tinggalnya kotor, Roh Kudus tidak betah. Kalau sudah hidup dalam dosa tiap hari gitu ya, Roh Kudus tidak bisa keluar lagi. Itu bahaya, saudara. Begitu Roh Kudus keluar, ya yang tadinya tubuh kita yang dikuasai oleh dosa, iblis yang menguasai. Begitu Roh Kudus masuk, keluar si iblis. Tapi kalau Roh Kudus tidak betah, dia keluar dari hidup saudara. Kemudian iblis berusaha untuk masuk dan bawa teman-temannya sampai 7 kali lipat. Banyak orang untuk menguasai kehidupan saudara lagi. Dia tidak terima, saudara. Oleh karena itu saudara harus jaga. Berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Jadi sangat penting Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, pada hari ini saya akan memberikan kenapa sih Roh Kudus itu penting bagi kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saya akan berikan, sebenarnya banyak ya, tapi saya akan berikan 3 saja. 3 alasan kenapa Roh Kudus itu penting bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Ya, sebagai alasan yang pertama, yaitu karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Ya, untuk kita memberitakan Injil atau memberitakan Yesus kepada orang yang masih belum mengenalnya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
sampai ke ujung bumi. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itu akan memberi kuasa, ya, supaya kita itu bisa menjadi saksi. Ya, kita boleh menjadi saksi Tuhan, ya. Jadi tidak ada orang yang mengatakan, "Oh, saya ini tidak bisa bersaksi." Tidak ada lagi harusnya, saudara ya. Nah, kita bisa mulai dikatakan dari lingkungan kita sendiri dulu. Ya, misalnya keluarga dekat kita, ya. Lalu baru keluar ke arah yang lain. Itu yang dikatakan tadi, Yerusalem dulu. Ya. Yerusalem dulu yang kita saksikan. Lingkungan terdekat kita harus lebih dahulu dimenangkan. Mungkin itu adalah orang tua kita. Mungkin itu adalah anak-anak kita. Atau mungkin itu adalah pasangan kita yang belum percaya kepada Yesus. Ini adalah tugas kita, ya, untuk memenangkan mereka. Dan setelah keluarga kita semuanya percaya pada Yesus, barulah, ya, kita boleh beralih keluar, yaitu ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, bisa tetangga-tetangga kita, bisa teman-teman kita, bisa orang-orang lain, rekan bisnis kita mungkin, ya, ada itu kan orang lain dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita untuk bersaksi tentang Yesus. Dan itu harus kita lakukan, saudara. Kalau, saudara, suatu perintah itu tidak harus dilakukan, tidak perlu saya berdiri di atas mimbar ini, ya, untuk memberitakan itu kepada saudara, ya. Nah, oleh karena itu, saudara, tidak usah saya capek-capek untuk berdiri di hadapan saudara, saya ungkapkan kepada saudara di atas mimbar ini, memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan ini, perintah ini dikenal sebagai apa, saudara? Amanat agung, ya. Matius 28 ayat 13 sampai 20. Jadikan semua bangsa itu muridku. Harus diajar. Diberitakan kabar sukacita ini pada orang banyak, supaya banyak orang mengenal tentang Yesus. Sebenarnya inti daripada perjanjian baru itu yaitu tentang Yesus. Karena satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Itu sangat penting. Dan perintah ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita harus sebagai murid-muridnya harus melaksanakan perintah ini. Untuk melakukan ini pada banyak orang, semakin banyak orang yang mendengarkan berita Injil, berita tentang Yesus, kabar baik, itu semakin baik. Sehingga semakin banyak orang bisa selamat. Dan dikatakan, kalau semua sudah dengarkan berita Injil, baru Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput, ya, umatnya, ya, di awan-awan yang barat. Itu suatu pertemuan yang luar biasa.
Kita bangga mengenai Tuhan Yesus yang mau menjemput kita sebagai murid-muridnya, umatnya, untuk kembali hidup di surga yang mulia. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa memberitakan Injil atau memberitakan tentang Yesus itu adalah suatu keharusan bagi kita orang percaya. Dan ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, pesan ini sebagai amanat agung. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara itu sudah melakukannya? Sudahkah saudara memberitakan Injil atau sudah melakukan perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara? Memberitakan kabar baik pada orang di sekitar kita. Mungkin itu lingkungan di sekitar kita, mungkin lingkungan keluarga kita atau teman-teman kita. Sudahkah mereka dimenangkan? Jangan sampai ya, ketika saudara ya kembali ke surga, sementara kita ini ada di surga, nah saudara kemudian teman-teman kita ini atau keluarga kita ada di neraka. Lalu dia bilang begini, dia berkata, engkau begitu jahat, engkau tahu jalan keselamatan, tapi kenapa engkau tidak memberitahu kepada? Jangan sampai mereka mengecap saudara tidak mau tahu, tidak memberitahukan jalan keselamatan. Engkau hanya enak sendiri tinggal di surga, sedang kami ada di neraka selama-lamanya, tersiksa. Jangan, ya. Dan saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara lakukan. Kalau saudara tidak memberitakan Injil, Allah minta pertanggungan dari saudara. Seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-8 atau Yeskiel 3 ayat 18 disuruh dikatakan, kalau saudara tidak memberitahukan ya kepada mereka itu, Allah minta pertanggungjawaban dari saudara. Ya, Allah sendiri. Kenapa engkau tidak sampaikan dan melakukan perintah Tuhan? Ya, puji nama Tuhan. Sehingga mereka mengatakan di neraka sana, kamu jahat sekali ya, tidak memberitahukan hal ini. Padahal engkau tahu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, ingat saudara, menjadi suatu kewajiban kita untuk memberitakan Yesus kepada orang yang belum percaya kepadanya. Dan itulah ya pentingnya Roh Kudus. Sudah memberikan kuasa kepada saudara untuk bersaksi, menjadi saksi Yesus. Yang kedua, alasan yang kedua. Nah, alasan yang kedua yaitu karena Roh Kudus mampu merubah dan memperbarui karakter kita. Nah, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. 1 Samuel yang ke-10 ayat yang ke-6. Begini bunyinya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia
lain. Nah, ketika saudara membaca ayat ini, saudara, maka saudara bisa mengerti mengapa Roh Kudus itu penting. Dikatakan di sini, saudara, ketika Roh Kudus itu memenuhi, dikatakan kepenuhan, dikatakan dengan Roh Kudus, maka kita berubah menjadi manusia yang lain. Jadi terjadi suatu perubahan. Ya saudara? Karena apa saudara? Karena Roh Kudus memenuhi kita. Ya, saudara sering dengar banyak sekali pendapat orang bahwa karakter orang atau watak daripada orang itu tidak dapat dirubah. Ya, sehingga sering mereka mengatakan begini, ya memang sudah wataknya kok, ya mau apa lagi? Kan sering selalu dengar gitu. Mereka wataknya sudah begitu, karakternya sudah begitu, mau apa lagi? Saya tidak sependapat dengan pernyataan seperti itu, karena tadi kita sudah membaca bahwa Roh Kudus itu mampu untuk merubah kehidupan seseorang, merubah watak dari seseorang, merubah karakter dari orang. Bahkan dikatakan bahwa rohnya itu diperbarui, pikirannya itu bisa diperbarui oleh Roh Kudus menjadi manusia yang baru. Apa yang dimaksud dengan menjadi manusia yang baru? Menjadi manusia yang baru adalah manusia yang sama sekali berbeda, tidak sama dengan manusia lama kita. Karakter kita yang jahat sekalipun itu mampu untuk dirubah oleh Roh Kudus menjadi karakter yang baik. Ya, saudara bisa membaca atau melihat dalam Alkitab, ya, tentang hal ini. Misalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini terkenal tadinya adalah seorang yang jahat terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu, ya. Dia mengejar-ngejar orang Kristen. Orang Kristen itu ditangkap, dipenjarakan. Seperti misalnya Stefanus, ya. Stefanus itu dilempar batu sampai mati, dirajam, saudara. Mungkin ada juga orang-orang lain yang dibunuh, dikejar-kejar. Ya, begitu jahatnya Rasul Paulus ini, ya, sebelum dia belum bertobat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, Roh Kudus masuk dalam kehidupannya, mengubah karakter tadi yang jahat itu tadi, sampai Rasul Paulus ini menjadi rasul daripada Yesus. Kan luar biasa. Karakter yang jahat, mata yang jahat tadi diubahkan sedemikian rupa sehingga berubah dia menjadi saksi Yesus. Bahkan dia rela menyerahkan tubuhnya karena Kristus. Dia dipenjarakan karena Kristus, karena memberitakan Injil Kristus. Sampai-sampai dia dibunuh, kepalanya dipancung, ya, oleh karena nama Kristus. Rasul Paulus, karena Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kehidupannya merubah semuanya. Luar biasa. Makanya saya tadi katakan tidak sependapat dengan orang yang mengatakan, ya, watak seorang tidak bisa dirubah, karakter seorang
tidak bisa diubah? Tidak. Roh Kudus sanggup merubah watak. Ya, mungkin saudara punya kebiasaan yang kebiasaan buruk yang tidak baik. Roh Kudus bisa mengikis sedikit karakter yang saudara miliki yang tidak baik itu menjadi karakter yang semakin serupa dengan karakter Kristus. Yakinlah itu. Ya. Tadi saya sudah berikan contoh tentang Rasul Paulus. Ya. Puji nama Tuhan. Sampai Rasul Paulus itu menjadi rasul bagi bangsa Yahudi juga bagi bangsa Yunani. Kalau bangsa Yahudi kan umat Allah ya. Tapi orang Yunani itu sebenarnya percaya pada dewa-dewa. Tapi dia bisa menjadi rasul bagi bangsa Yunani. Jadi bisa mengubah karakter seseorang sehingga seorang itu bisa menjadi manusia yang baru. Nah, saudara, itu karena Roh Kudus. Ya. Memang manusia tidak bisa merubah karakter, tapi Roh Kudus bisa. Ya. Coba kita baca lagi dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan, perhatikan di sini, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sudah, Roh Kudus ini mampu untuk memperbarui watak dan karakter kita menjadi manusia yang baru, yang sama sekali baru. Sudah dikatakan yang lama sudah ditinggalkan. Kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Itulah sudah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus mampu untuk merubah dan memperbarui watak dan karakter kita. Itu yang ketiga, yang terakhir sekarang. Alasan yang ketiga, kenapa Roh Kudus itu penting bagi kita orang yang percaya. Perhatikan saudara, tadi yang pertama dikatakan karena Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Yang kedua, karena Roh Kudus itu bisa merubah karakter dan watak, ya, merubah dan memperbarui watak dan karakter kehidupan kita. Yang terakhir, perhatikan ya, karena Roh Kudus itu merupakan kunci keberhasilan pelayanan kita. Ya, Roh Kudus itu adalah kunci keberhasilan pelayanan kita. Saudara melayani apa? Menjadi hamba Tuhan? Atau saudara melayani apapun, bidang apapun? Ya, mungkin saudara bisa menginjil ke daerah yang baru, orang Badui sana misalnya. Tapi kunci pelayanan kita itu hanya Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Perhatikan baik-baik, saudara. Karena itu,
Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, saudara, jadi di sini tanpa Roh Kudus, pelayanan kita semuanya itu akan sia-sia. Kalau sampai ada seorang yang bertobat, dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu hanya karena Roh Kudus. Jangan saudara sombong. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita berkhotbah menyampaikan firman. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, sia-sia. Orang itu tidak bisa membuka hatinya untuk mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sangat penting Roh Kudus ini. Jangan sudah bangga, karena saya hebat, bisa berkhotbah. Bukan. Kunci keberhasilannya itu karena Roh Kudus ikut bekerja, sehingga orang itu bisa untuk bertobat, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat oleh karena Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Jadi pelayanan kita ini itu, saudara, karena Roh Kudus mau turut bekerja bersama dengan kita. Jangan kita andalkan karena kepandaian kita atau karena kemampuan kita. Dan penyertaan Roh Kudus itu sangat penting dalam pelayanan kita. Karena itu Nabi Zakaria mengatakan, saudara, dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, dia katakan, bukan karena keperkasaan kita, tapi karena Roh Tuhan. Ada nyanyiannya kan? Bukan kuat, bukan gagah, itu karena Roh Tuhan. Kalau kita bisa kebiasaan kita itu karena Tuhan yang beserta, karena Roh Allah yang ada di dalam kita. Jadi bukan kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, atau bukan karena kekayaan kita, karena kita bisa memberi uang gitu, sampai orang itu mau menyerahkan dirinya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mungkin pertama dia mau ikut pura-pura karena dikasih, sudah punya uang, kasih, mau ikut. Tapi kalau sudah di stop, apakah dia masih mengikut Tuhan Yesus? Belum tentu, saudara. Jadi bukan karena kekayaan kita, bukan juga karena kebiasaan kita, atau mungkin keterampilan kita, dan kita bisa berhasil itu karena Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan saudara melayani Tuhan dengan tidak melibatkan Roh Kudus, karena pelayanan kita akan sia-sia. Pelayanan kita akan gagal, Setiap kita yang mau melayani, saya pesan kepada saudara sekalian, mari kita undang atau sertakan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengambil alih
semuanya, ya. Kita cuma menyampaikan firman. Ya. Selanjutnya Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang itu. Ya, Roh Kudus yang akan bekerja. Sementara itu Roh Kudus akan menjamah setiap hati orang yang mendengarkan berita firman yang saya sampaikan, ya, dan mengambil keputusan untuk mau percaya, menerima Tuhan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai dia mau percaya pada Yesus oleh karena Roh Kudus. Karena sangat jelas, tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ingat ya, hanya oleh Roh Kudus. Bukan karena kepada kita, bukan karena kemampuan kita. Dan sebagai review, kita sudah belajar mengapa Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi saya cuma mengemukakan 3 alasan saja. Ya mungkin masih banyak alasan yang lain, tapi saya kemukakan 3 alasan, yaitu 1, karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi atau untuk memberitakan Injil. Kisah 1 ayat yang ke-8. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu karena Roh Kudus mampu untuk merubah dan memperbarui karakter kita. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, karena Roh Kudus merupakan kunci keberhasilan pelayanan kita. 1 Korintus 12 ayat yang ke-3. Ya. Jadi kiranya saudara bisa mengerti, ya. Dan saudara bisa ingat itu. Begitu pentingnya Roh Kudus. Kalau saudara belum dikuasai oleh Kudus hidup saudara, minta Tuhan yang membaptis saudara, dan saudara bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Penuhi kami dengan kuasa. Minta dengan sungguh-sungguh saudara. Minta pada Yesus sama baptis Roh. Sekarang ini dengan hati
urapan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa betapa pentingnya kami punya Roh Kudus dalam kehidupan kami yang akan selalu menghibur kami, memberikan kekuatan buat kami, mensupport kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau akan menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi Roh Kudus, menjadi berkat, menjadi terang buat dunia ini Tuhan Yesus. Dan banyak orang boleh percaya melalui kami Tuhan Yesus, karena di dalam kami ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan membuat kami bisa menyaksikan tentang semua kebaikan Tuhan, tentang semua kebenaran Tuhan, firman Tuhan kepada banyak orang. Dan banyak orang boleh percaya melalui Yesus, melalui kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk pada hari ini Bapa. Kami percaya semua yang hadir pada hari ini sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah diberikan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Demikian juga Tuhan, teman-teman kami yang masih mengikuti ibadah online, Tuhan sudah memberkati mereka. Roh Kudus sudah memberikan pertolongan buat mereka. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit mereka. Dan minggu-minggu selanjutnya semua jemaat Kalvari boleh ibadah onsite di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk tim pelayanan dari Pendeta Muda Candrawahono. Tuhan berkati Bapa, supaya Tuhan Yesus, keluarga Pendeta Candrawahono boleh menjadi berkat yang luar biasa Tuhan Yesus. Berkati juga di gerejanya, di mana digembalakan di sana Tuhan Yesus, di GBI Cimone Bapa. Jadi berkat buat jemaat di GBI Cimone, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga berkati Floren yang akan hari Senin yang akan pergi ke NTT di NTT Tuhan Yesus. Kiranya Engkau akan urapi dia Bapak. Engkau akan sertai dalam perjalanan sampai di tempat dengan selamat dan bisa menjadi berkat buat pelayanan misi selama 2 minggu kurang lebih di Nusa Tenggara Timur. Tuhan Yesus akan berkati pagari dengan pasukan para malaikat Tuhan, dan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai Floren dan juga tim yang berangkat ke sana. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita katakan kita siap menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Selamat pulang, happy Sunday, Jesus bless you.